Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Waalaikumsalam. ke-7 ya, kita mulai kuliah ke-7 ya, menulis dan menyusun bab 2 tinjauan pustaka. Jadi kalau minggu lalu kita menyusun subbab 2.1 itu landasan teori, subbab 2.2 itu adalah penelitian terdahulu. Nah, sekarang kita ada 3 subbab ya, 3 subbab. Yang pertama adalah subbab 2.3 ya, subbab 2.3 itu tentang apa? Itu tentang definisi operasional. Terus subbab 2.4 ya, dan yang terakhir 2.5. Ya, jadi hari ini kita harus membereskan ini. Artinya gini, jadi minggu depan ya, Anda sudah bisa membuat bab 2 secara utuh ya. Sebagaimana saya sampaikan di dalam template ya, bab 2 secara utuh. Artinya berarti hari ini kita sudah selesai bab 2-nya gitu kan. Nah, jadi Anda sudah bisa menulis bab 2 secara utuh. Jadi dari apa yang tugas yang hari ini dikumpulkan ya kan sampai bab 2.1 dan bab 2.2. Nah, bisa dilanjutkan di bawahnya subbab 2.3, 2.4 dan 2.5 ya. Bab 2.3-nya adalah apa namanya? Definisi operasional ya. Subbab 2 apa namanya? 4-nya itu adalah kerangka penelitian, dan subbab 2.6-nya adalah ini hipotesis penelitian. Kalau Anda penelitiannya adalah kuantitatif. Nah, kalau kualitatif pakai hipotesis nggak? Tidak usah ya. Itu yang membedakan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Oke, kita mulai ya. Jadi Anda sudah download, Anda sambil ditulis-tulis saja kira-kira teori apa sih yang bisa gitu ya. Nah, terus nanti jawab tugas kuisnya ya. Terus submit dan pastikan tidak lebih dari waktu yang jam perkuliahan. Nah, jadi tujuan pembelajarannya yang pertama Anda mampu menyusun subbab 2.3 atau menyusun definisi operasional ya. Nah, yang kedua Anda harus mampu menulis subbab 2.4 membuat kerangka penelitian, dan yang ketiga Anda membuat subbab 2.5 hipotesis penelitian. Ini khusus untuk penelitian kuantitatif. Ya, kalau untuk penelitian kualitatif Anda tidak perlu membuat hipotesis penelitian. Kenapa? Karena penelitian kualitatif tidak ada pendugaan, ya. Justru Anda ingin mencoba menghasilkan teori. Nah, kalau hipotesis penelitian ini ingin menguji teori gitu ya, itu yang membedakan. Ya, jadi untuk penelitian kualitatif itu tidak pakai subbab 2.5 karena tidak menguji teori tapi justru ingin menghasilkan teori dari kasus biasanya. Nah, yang keempat, berarti Anda harus mampu menyusun bab 2 secara utuh, yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Nah, kalau bab 1 sudah selesai di kuliah ke-5, bab 2 selesai di kuliah ke-7, nah, kuliah berikutnya Anda berarti bisa menyelesaikan bab 3 di kuliah ke-8, dan selanjutnya bisa presentasi nanti. Ya. Nah, disitulah kita saya melihat apa yang sudah Anda kerjakan sih sebenarnya benar apa enggak. Nah, di situ nanti saya nilai. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah membuat dan menyusun subbab definisi operasional ya. Kita lihat di sini ya. Nah, apa sih definisi operasional? Jadi, definisi operasional ini merupakan jantung penelitian Anda. Kenapa disebut jantung penelitian? Karena gini, semuanya itu berdasarkan definisi operasional ini. Kenapa? Karena definisi operasional diturunkan dari teori. Nah, namanya diturunkan teori, ya, dia menjadi definisi operasional. Apa maknanya? Dia harus bisa dioperasionalkan. Apa artinya dioperasionalkan? Dia harus bisa digunakan di dalam skripsi, ya, gitu. Nah, jika karena merupakan panduan mulai dalam menyusun kuesioner. Nah, jadi definisi operasional itu dihasilkan dari teori, ya, terus dia dibuat menjadi tabel, ya, dicari kata kuncinya. Nah, ini menjadi jantung penelitian. Kenapa? Karena inilah yang akan menjadi panduan dalam menyusun kuesioner atau daftar pertanyaan. Ini jadi panduan Anda, ya, jadi panduan Anda. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, kita lihat ya. Saya coba kita lihat di
Ini ya, misalnya di sini ada kelihatan nggak di sini contoh definisi operasional ya. Di sini ada kualitas produk ya, kualitas produk. Nah, nanti dari sini Anda bisa menjabarkan menjadi kata-kata yang jelas di dalam kuesioner. Misalnya ya, apakah produk yang dihasilkan berkualitas? Itu kan kalimat tanya kan. Ya, nah indikatornya apa? Cuman begini kualitas produk. Tapi di kuesioner itu menjadi pertanyaan, apakah produk yang dijual berkualitas? Kan kalimat tanya kan? Nah, terus yang di sini yang kedua, kemasan produk. Itu kan indikatornya, kata kunci saja. Tapi nanti di kuesioner pertanyaannya adalah menjadi produk yang dikemas dengan cukup baik. Kan gitu. Ya, itu menjadi pertanyaan. Sehingga apa? Ini menjadi kata kunci dalam menyusun kuesioner gitu ya. Jadi Anda harus benar-benar memastikan ya, definisi operasional yang Anda kerjakan itu ya, itu benar-benar mencerminkan teorinya. Ya, mencerminkan teorinya. Makanya Anda harus benar-benar cari itu teorinya dengan benar ya. Nah, pada kasus ini kan bauran pemasaran. Bauran pemasaran dipengaruhi oleh apa? Oleh produk, ya, 4P ya, produk, price, promotion, dan place, ya kan? Nah, biasanya bauran pemasaran itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, teorinya kan gitu. Nah, teman Anda cari ya indikator-indikator dari masing-masing teori. Ya, produk itu indikatornya apa? Produk itu indikatornya kualitas produk dan kemasan produk. Harga indikatornya apa? Keterjangkauan harga. Jadi nanti di kuesioner Anda bisa tanya, apakah harga yang ditawarkan untuk produk A gitu ya, itu terjangkau gitu ya. Nah, yang kedua, mungkin harganya terjangkau, tapi sesuai nggak nomornya? Ya, kata kunci kedua, mungkin harga terjangkau, tapi sesuai nggak dengan kualitas harganya? Gitu ya. Misalnya kayak banyak sekali kan sekarang misalnya contohnya adalah pompa air lah misalnya. Harganya terjangkau 600.000. Tapi dengan harga 600.000 itu kualitasnya sesuai nggak? Jangan-jangan baru 1 bulan dipakai udah rusak. Bandingkan dengan harga Shimizu misalnya pompa merek yang ini Yansa, ada merek Yansa, harganya 600.000 nih jet pump. Ya, dibandingkan dengan Shimizu yang harganya 1,5 juta. Ya kan? Harganya murah, terjangkau. Tapi ternyata harga nggak sesuai dengan kualitas gitu. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus bisa menjabarkan teori secara utuh, ya, sesuai. Anda tuangkan ke dalam indikator. Nah, indikator inilah nanti yang diturunkan menjadi kuesioner. Nah, kuesioner inilah yang nanti akan diolah datanya menjadi data skripsi Anda. Sehingga apa? Sehingga ini adalah kejadian yang saling berunut, ya. Kalau teorinya Anda ambil salah, ya, teori yang Anda ambil salah, indikatornya salah. Indikator salah, maka teori kuesionernya salah. Nah, ini sangat berbahaya buat Anda gitu. Ya. Sehingga kalau dari awal sudah salah, maka semuanya menjadi salah. Ya. Oke. Jadi gitu. Nah, coba di sini ya, itu jantung penelitian tadi ya. Jantung penelitian. Oke. Terus kita coba lagi di sini. Ya, jika salah menulis dan menyusun definisi operasional menyebabkan kuesioner daftar pertanyaan yang dibuat akan salah, sehingga data-data yang diperoleh juga salah. Nah, itu tadi, kalau daftar pertanyaan atau kuesionernya salah, tidak sesuai dengan teori, ya data yang Anda ambil juga salah. Kalau data yang diambil salah, berarti Anda sudah melakukan kesalahan total penelitian. Ya, artinya apa? Artinya Anda sudah gagal melakukan membuat skripsi. Ya, jadi Anda harus benar-benar pastikan teorinya itu benar. Ya, makanya saya selalu bilang di latar belakang itu ada teori besarnya. Anda jelaskan dulu teori besarnya, sehingga kalau teori besarnya sudah sesuai, ya maka menjadi lebih mudah buat Anda, gitu ya. Nah, pastikan teori besarnya, sehingga kalau nanti dari teori besar di latar belakang, Anda bisa membawa secara jelas di tinjauan pustaka di landasan teori subbab 2.1. Ya, subbab 2.1 sudah ada yang meneliti belum? Lihat di penelitian terdahulu di subbab 2.2.
Nah, subbab 2.2 sudah ada yang melakukan penelitian. Anda cek, Anda cari kira-kira teori mana yang tepat untuk penelitian saya dan indikator mana yang tepat untuk penelitian saya. Anda susun definisi operasional. Itu tahapannya, ya. Nah, yang ketiga adalah menjabarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, sebagaimana menyusun landasan teori pada subbab 2.1. Terus menjelaskan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, jadi kita lihat di sini, ini tabelnya. Ya, tabelnya seperti ini, variabelnya apa saja, definisi operasionalnya apa, atau teori apa, penjelasannya apa, indikatornya apa, instrumen pengukurannya apa. Nah, tadi dari teori-teori tadi, ya Anda susun tabel definisi operasional, ya. Nah, Anda susun tabel definisi operasional seperti ini, ini, ya. Nah, dituangkan menjadi seperti ini, gitu. Kan sama kan? Ya. Nah, variabelnya apa, definisi operasionalnya apa, indikatornya apa, instrumen ukurannya apa. Nah, maksudnya instrumen ukuran apa? Nah, Anda menggunakan datanya data apa? Data, Anda kan sudah dapat kuliah statistik ya, deskriptif ya, ada namanya atau inferensial, ada namanya data ordinal, ada namanya data nominal, ada namanya data rasio, ada namanya data interval, ya. Nah, sehingga kalau datanya benar-benar data real seperti umur, penghasilan, ya itu rasio. Tapi kalau datanya bertingkat, misalnya paling buruk itu 1, paling bagus itu 5. Nah, itu artinya ordinal. Ya sama dengan antara TK, SD, SMP, SMA, S1, ya. Semakin tinggi pendidikan, maka dia makin tinggi nilainya. Itu data ordinal. Ya, kalau rasio itu penghasilan 1 juta, 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, itu namanya data rasio. Nah, kalau misalkan interval apa? Interval itu misalnya suhu dingin itu jika 1 sampai 5 derajat itu dingin. Ya, suhu hangat itu 1 sampai 20 derajat itu dingin. 21 sampai 40 itu hangat misalnya, seperti itu. Ya, jadi itu interval. Ya, ada lagi data nominal. Data nominal itu data yang sejajar, misalnya 1 perempuan 2 laki-laki, ya, tapi tidak bisa dilakukan perhitungan. Kenapa? 1 ditambah 2, jika 1 perempuan 2 laki-laki, 1 tambah 2 itu kan 3. Kalau rata-ratanya berapa? 1,5. Jenis kelamin apa yang 1,5? Nggak ada kan? Nah, sehingga data nominal tidak bisa digunakan untuk pengolahan data, ya. Nah, mulai dari data ordinal baru bisa dilakukan pengolahan data. Itu maksudnya, ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Penjelasan saya cukup jelas atau ada yang mau bertanya? Silakan. Suaranya putus-putus nggak? Tidak, Pak. Tidak jelas ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya, langsung ditanya. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran 2. Nah, tadi subbab 2.3 itu harus benar-benar Anda perhatikan dengan baik, karena ini adalah jantung ya. Jadi pastikan pertama di latar belakang teori besarnya apa. Nah, yang kedua di landasan teorinya, teori mana? Kan di latar belakang sudah dijelaskan teorinya adalah teori bauran pemasaran. Nah, itu di latar belakang. Bauran pemasaran terdiri dari 4P. Tapi nggak usah dijelaskan di dalam latar belakang. 4P itu price itu adalah nggak perlu. Nah, produk itu adalah nggak perlu. Itu dijelaskannya di subbab 2.1 landasan teori. Price adalah, yang termasuk indikator price adalah gitu. Nah, produk adalah ya. Nah, itu di subbab 2.1. Nah, 2.2 ada nggak yang melakukan penelitian itu? Ada. Menggunakan indikator apa itu? Nah, buat penelitiannya apa aja? Indikatornya apa aja? Gitu. Nah, dilanjutkan nanti, berarti ini teorinya ada, pernah digunakan untuk indikatornya pernah digunakan untuk penelitian ini, berarti kira-kira bisa nggak saya gunakan untuk penelitian saya? Kalau bisa silakan, tapi kalau nggak cocok jangan, ya. Gitu. Misalnya tadi yang minggu lalu saya pernah cerita tentang seperempat motor. Ya, seperempat bicara tentang desain, ada indikator desain misalnya, penelitian terdahulu, desain produk sangat baik dan sangat baik dan enak dilihat mata. Loh, seperempat kan nggak perlu enak dilihat mata, orang dia cocok apa enggak kan gitu kan. Nah, berarti ada indikator yang nggak cocok dengan penelitian saya gitu. Ya, jadi hati-hati mengambil indikator ya. Nah, selanjutnya kita membuat subbab
2.4 itu kerangka penelitian. Nah, kerangka penelitian dari mana? Kerangka penelitian itu dibuat, ya, itu alur berpikir disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan dari awal, proses pelaksanaan hingga akhir. Ya, jadi kerangka berpikir terdiri dari perpaduan antara asumsi-asumsi teoritis dan asumsi-asumsi logika yang menjelaskan atau memunculkan variabel-variabel yang diteliti. Nah, kaitan antara variabel penelitian ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti. Jadi gini, Anda membuat kerangka, Anda cari dulu teorinya. Ini kan teorinya nih. Ya, teorinya. Yang di kiri, yang di kotak kiri ini kan teorinya. Teorinya apa? Indikator 4P tadi kan? Ya, 4P. Ada nggak hubungan 4P ini terhadap keputusan pembelian? Ada. Ada teorinya kan, sudah diterangkan di mana? Di subbab 2.1 landasan teori. Nah, Anda tuangkan ke sini. Ya. Bunyinya apa? Bahwa produk itu ya berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Logikanya gimana? Kalau produknya tidak bagus, ya penjualannya akan sedikit. Kenapa? Ya baru dipakai 1 bulan, produknya hancur. Ya orang nggak akan pakai. Nah, tapi kenapa produk itu muncul? Ya, barang yang kualitasnya jelek itu kenapa muncul dijual orang? Karena biasanya produk yang berkualitas rendah itu digunakan oleh orang-orang yang ingin menjual kembali barangnya. Contoh, ya, kita punya mobil. Nah, mobil kita rusak misalnya, misalnya spare-partnya rusak gitu ya. Nah, spare-partnya rusak. Kalau yang original, spare-partnya misalnya kan 3 juta. Tapi kalau yang produknya kualitasnya rendah, itu produknya 1 juta. Karena mobilnya mau dijual lagi, ngapain saya beli produk yang ori? Nah, produk yang kualitas rendah yang 1 juta. Nah, sehingga produk itu tetap ada. Nah, jadi dengan kualitas produk ini kita bisa melihat gitu ya, bahwa kualitas produk berpengaruh nggak terhadap keputusan pembelian. Kalau pada penjual mobil bisa jadi kualitas produk rendah yang lebih berpengaruh karena buat mereka harga menjadi nomor 1 gitu ya. Tapi kalau buat kita yang akan menggunakan mobil itu terus-menerus, kita pasti akan mencari kualitas produk yang terbaik. Kenapa? Karena kita akan gunakan sendiri. Kan logikanya gini, kalau kita menggunakan spare-part yang rendah, kita akan lebih sering ganti jasa servisnya jauh lebih mahal daripada jasa spare-part kan gitu. Ya kan? Nah, sehingga kita akan cari produk yang berkualitas baik, gitu ya. Nah, tapi kenapa muncul produk-produk berkualitas rendah? Karena biasanya digunakan untuk dijual lagi. Gitu. Jadi bisa jadi keputusan pembelian antara penjual mobil bekas dengan pengguna mobil sendiri itu bisa jadi berbeda itu maknanya. Iya kan? Kenapa? Kalau penjual mobil bekas dia nggak peduli dah dengan produk yang berkualitas rendah. Yang penting yang penting itu bisa bertahan 1 bulan aman. Yang penting mobil kejual. Itu yang terjadi, ya. Nah, terus harga ada nggak sih berpengaruh nggak sih terhadap keputusan pembelian? Ya logikanya Anda sendirilah. Ya kalau harganya mahal Anda beli nggak? Kan gitu. Kalau harganya murah Anda beli nggak? Nah, logikanya apa? Berarti ada hubungan antara harga terhadap keputusan pembelian. Ya kan begini panahnya, gitu ya. Nah terus promosi, ya promosi ada hubungan nggak dengan keputusan pembelian? Ya coba aja Anda perhatikan pada saat terjadi promosi kayak kemarin tuh promosi BTS di McDonald, ya nggak masuk akal menurut saya. Kenapa? Logika saya kan nggak masuk akal. Yang dicari orang kan cuma kemasannya kan BTS gitu, tapi antriannya sampai berjubel-jubel gitu. Ternyata promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian, gitu. Lokasi berpengaruh nggak terhadap keputusan pembelian? Contohnya, ya kalau misalkan lokasinya di daerah sempit, dibandingkan dengan lokasi yang di daerah di depan, itu akan dipilih mana sama orang? Contoh gini, ya, kalau Anda pernah ke Stadiwantara kuliah, Anda udah pernah kuliah belum ya di kampus selama pandemi? Atau pernah nggak lihat ke kampus? Ya Indomaret ini di depan itu, ya. Anda pasti akan beli minum di situ. Gak mungkin Anda cari Indomaret yang jauh. Ya kan? Pasti Anda akan beli Indomaret yang di depan kampus. Karena kenapa? Lebih dekat. Mungkin harganya lebih mahal Rp500. Tapi Anda akan tetap beli di situ. Kenapa? Karena kalau Anda beli di Indomaret yang lebih jauh, tapi lebih murah, hitung-hitung ongkos sama aja. Mahal jadinya jauh lebih mahal, waktunya terbuang, Anda capek.
Kan gitu kan? Nah, sehingga apa yang terjadi? Oke, lokasi nggak berpengaruh. Nah, pertanyaan lokasi berpengaruh gitu ya. Lokasi menjadi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ya, lokasinya dekat di depan itu Anda akan beli. Nah, itu kan secara parsial ya. Produk berpengaruh nggak terhadap keputusan pembelian? Harga berpengaruh nggak terhadap keputusan pembelian? Promosi berpengaruh nggak terhadap keputusan pembelian? Lokasi berpengaruh nggak terhadap keputusan pembelian? Itu kan secara parsial. Makanya di sini ada namanya hipotesa 1, hipotesa 2, dan hipotesa 3, dan hipotesa 4. Itu karena ada pengaruh dari masing-masing secara parsial terhadap keputusan pembelian. Ya. Nah, tapi ingat ya, ada bauran pemasaran yang bicara adalah bauran pemasaran itu berarti keseluruhan indikator. Keseluruhan indikator. Kita lihat di sini dari H1 sampai H4, tapi secara bersama-sama. Secara bersama-sama itu apa artinya? Semuanya, produk, harga, promosi, lokasi, kalau digabung, itu pengaruh nggak sih kepada keputusan pembelian? Ya kan? Nah, kalau berpengaruh, seberapa besar pengaruhnya secara keseluruhan ini? Nah, disebut dengan hipotesis 5, H5 di sini. Makanya ada H5 di sini. Ya, ada H5 di sini. Karena dia bicaranya adalah secara keseluruhan. Apakah indikator ini berpengaruh secara keseluruhan terhadap keputusan pembelian? Ya, jadi kalau H1 itu secara, variabel X1, hipotesis variabel X1 terhadap Y, H2 hipotesis X2 terhadap Y, dan X3 terhadap H3 hipotesis X3 terhadap Y, H4 hipotesis X4 terhadap Y, dan H5 secara keseluruhan berarti X1, X2, X3, X4 secara keseluruhan berpengaruh nggak terhadap keputusan pembelian. Gitu ya. Nah, tapi ingat di sini, ini kerangka penelitian ini Anda tidak harus berpaku terhadap ini ya. Kenapa? Ini adalah contoh pada penelitian ini gitu. Anda bisa membuat menjadi lebih luas lagi, silakan aja. Ya, yang penting ada teorinya dan Anda bisa menyambungkan antara teori dengan kenyataan di lapang secara logika gitu. Makanya disebut di sini tadi ada alur jalan pikiran secara logis tadi, secara logika dapat menjawab ya. Harga pengaruh nggak sih terhadap keputusan? Ya ternyata pengaruh. Kalau Anda kan secara logika kalau harganya mahal nggak mau beli, kan gitu kan? Ya lokasi, kalau lokasinya jauh Anda malas beli. Ya kalau ada ada promosi Anda beli, kan gitu-gitu kan? Nah itu ada alur jalan pikiran secara logis. Nah kerangka logika, logical construct mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah diterumuskan dalam kerangka teori. Nah ini kan bisa menjelaskan kan bahwa keputusan pembelian itu terjadi kalau misalnya harganya itu tidak terlalu mahal, produknya itu ada real, berkualitas, promosi jika dilakukan, lokasinya bisa dijangkau oleh konsumen. Itu kan bicaranya adalah logika konstruk, ya, mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori. Nah, model penelitian yang dapat disajikan secara matematis dalam bentuk gambar. Jadi ingat, kerangka pemikiran itu adalah gambar. Gambar, kerangka, namanya juga kerangka. Namanya kerangka itu gambar. Jadi jangan tulis kerangka teori itu, kerangka penelitian itu jangan Anda tulis secara narasi, salah. Ya, jadi Anda tuliskan di dalam bentuk, buat dalam bentuk gambar. Gambar apa? Kerangka, gitu ya. Atau model matematis yang menyatakan hubungan-hubungan variabel penelitian dan rangkuman dari kerangka pemikiran yang digambarkan dalam suatu model. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sampai contoh kerangka penelitian, subbab 2.4, ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjutkan ke subbab 2.5. Ada yang mau bertanya nggak? Jelas di sini? Oke, nggak ada. Ada, silakan siapa? Monica silakan mau bertanya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk bab 2.1 sampai 2.4 itu ada minimal halamannya nggak? Oh, tidak. Jadi gini, itu tidak pernah dibatasi minimal halaman atau bagaimana. Yang pasti Anda harus membandingkan teori-teori yang ada menurut si A, si B, si C. Karena gini, bisa jadi menurut si A itu teorinya tentang barang-barang lux misalnya. Ya, bisa jadi si B teorinya tentang barang-barang biasa, normal. Barang normal itu artinya kita barang-barang seperti kita beli. Barang lux itu barang-barang antik, barang-barang mahal. Ya, bisa jadi gitu. Jadi tidak ada patokan, tapi Anda harus membaca teori-teori menurut si A, si B, si C.
Karena ternyata teori pemasaran atau bauran pemasaran sendiri pun kan banyak macam. Ada bauran pemasaran untuk barang, ada bauran pemasaran untuk jasa. Kalau jasa 7P gitu. Ya, nggak ada batasan halaman, tapi yang pasti teori itu sudah dari bab 2.1 sampai 2.4 itu sudah bisa menjelaskan teori-teori yang diambil gitu ya, bisa menggambarkan itu. Sehingga nanti begitu Anda ditanya, hubungannya seperti apa antara produk dengan keputusan pembelian? Ada Pak di bab sekian halaman sekian. Sudah terjawab. Nanti ada pertanyaan lagi misalnya, hubungan antara harga dengan keputusan pembelian seperti apa? Oh ada Pak di halaman sekian. Karena masing-masing punya teori gitu. Gitu Monica, ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Terima kasih. Cukup ya. Oke, ada lagi yang lain bertanya? Ya, Brigita, silakan Brigita. Iya Pak, izin bertanya. Mm-mm. Kalau misalkan untuk di teori umum kan misalkan kalau untuk di barang ada 4P dan untuk di jasa ada 7P ya Pak. Tapi kalau misalkan kita hanya gunakan misalkan di barang hanya 3P itu boleh atau tidak Pak? Atau emang harus semuanya? Ya, jadi gini, memang tidak semua menggunakan, kan ada 4P, 7P. Tidak semuanya harus digunakan. Logikanya begini, ada sesuatu kasus misalnya, belinya lokasi ya, misalnya lokasi. Lokasinya itu adanya di di Surabaya. Hanya di Surabaya yang beli, yang ini produk itu misalnya. Anda tinggal di Bogor. Nah, produk itu hanya dihasilkan di Surabaya. Artinya apa? Siapapun pasti beli, walaupun dia di Surabaya. Paham nggak? Sehingga lokasi bisa jadi tidak diutamakan. Kenapa? Karena mau bicara lokasinya sangat jauh, tapi karena saya perlu tetap saya beli. Contoh seperempat misalnya. Ya, seperempat adanya kan misalnya mobil-mobil jadul ya, mobil Mercy zaman dulu misalnya. Seperempatnya hanya ada di Jerman atau Vespa hanya ada di Itali. Bicara lokasi di Indonesia udah nggak ada. Pertanyaannya lokasi sangat jauh. Nah, pertanyaannya lokasi berpengaruh nggak terhadap keputusan pembelian? Ya berpengaruh karena kalau itu nggak usah diteliti lagi. Kenapa? Ya seperempatnya cuma ada di Jerman gitu misalnya. Ada seperempatnya hanya ada di Itali. Nah, sehingga bisa saja kita tidak masukkan lokasi di situ. Gitu, terhadap keputusan pembelian. Kenapa? Karena yang menghasilkan seperempat hanya di situ. Karena kalau di tempat lain nggak ada. Nah, logikanya apa? Ya berarti dia kan akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Gitu. Itu Brigita. Jadi nggak harus semua masuk, ya. Nah, disesuaikan dengan kasus Anda. Gitu. Paham, Brigita? Ada pertanyaan lain? Iya paham Pak. Terus tapi kalau misalkan nanti itu kan jatuhnya variabel kita ya Pak. Kalau misalkan kita menyatukan misalkan variabel bauran pemasaran yang untuk barang dan jasa itu boleh juga kan ya Pak, sesuai dengan topik kita ya Pak? Ya, jadi gini, kayak kafe ya. Kafe itu yang dijual barang atau jasa? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Berarti 7P dia. Iya. Langsung kan 7P. Iya gitu Pak. Maksudnya boleh ya Pak berarti? Boleh, 7P. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nah, kalau misalnya Indomaret barang atau jasa? Barang, karena dia kan melayanin diri sendiri, gitu ya. Sehingga cukup 4P. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke subbab berikutnya, ya. Jadi ingat dalam membuat kerangka ini sesuai dengan ide-ide Anda dan pemikiran Anda ya. Tidak usah semuanya mengikuti terpaku dengan yang saya buat ya gitu. Jadi silakan aja sesuai dengan teori, sesuai dengan kasus Anda, sesuai dengan pemikiran dan logika Anda gitu ya. Oke. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ketiga, ya Anda harus mampu membuat hipotesis penelitian. Ingat, hipotesis penelitian hanya untuk penelitian kuantitatif. Sehingga kalau yang penelitian kualitatif gimana? Subbab 2.5 dibuang. Tidak ada. Ya, karena bedanya apa? Karena hipotesis penelitian itu untuk menguji teori. Ya, kalau di kualitatif justru Anda mau menghasilkan teori dari kasus yang Anda temukan. Itu yang membedakan. Nah, hipotesis itu kan menduga dari teori yang ada, ya. Paham ya? Jadi subbab 2.5 Anda pahami dulu penelitian Anda kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif ini nggak usah pakai subbab 2.5. Tapi kalau kuantitatif Anda harus gunakan. Karena ada hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipo itu lemah, tesis itu menduga. Ya, jadi pendugaannya masih lemah. Nah, sehingga dari teori yang ada Anda duga dengan kasus Anda. Ya.
Nah ini, hipotesis penelitian digunakan hanya penelitian kuantitatif, bukan penelitian kualitatif. Kenapa? Karena penelitian kuantitatif bertujuan menguji teori dengan kasus yang diteliti, ya pendugaan atau penelitiannya adalah deduktif hipotesis. Kalau kualitatif menghasilkan kesimpulan-kesimpulan baru dari kasus yang diteliti sehingga menjadi teori yang dapat digunakan pada kasus yang sama. Jadi induktif. Itu yang membedakan, ya. Jadi ingat kalau kualitatif tidak perlu pada subbab 2.5. Gitu. Makanya penelitian kualitatif itu sangat susah menurut saya. Kenapa? Dia menghasilkan ini nih, kesimpulan-kesimpulan baru, teori-teori baru, susah menurut saya. Ya, susah. Lebih mudah menguji teori, menguji yang sudah ada daripada kita menghasilkan teori baru, gitu ya. Nah, selanjutnya, hipotesis adalah asumsi, perkiraan, dugaan sementara mengenai suatu hal atau permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data atau fakta atau informasi yang diperoleh dari suatu penelitian yang valid dan reliable dengan menggunakan cara yang telah ditentukan. Jadi ini ada teori, ada data diuji dengan hasil olahan data. Nah, hasil olahan data ini dilihat nanti bagaimana pengaruhnya antara teori dengan kenyataan. Gitu ya, kita lihat di sini. Ya, jadi fungsi hipotesis menyatakan hubungan, ingat, hipotesis menyatakan hubungan pengaruh perbedaan. Berarti kita bicaranya adalah penelitian korelatif, penelitian korelasi, penelitian kausalitas, dan penelitian komparatif, ya, yang diduga antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Ya, ingat penelitiannya apa aja? Penelitian korelatif, kausalitas, dan komparatif. Ya. Nah, kalau penelitian dasar gimana? Tidak pakai. Penelitian dasar itu apa? Itu tadi. Anda menghasilkan kesimpulan atau pendugaan. Ya. Nah, yang kedua adalah menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya. Jadi Anda bisa menjelaskan masalah penelitian dan pemecahan. Jadi produk berpengaruh terhadap putusan pembelian dalam kasus Anda. Pengaruh nggak? Oh, ternyata enggak. Ya, berarti nggak ada masalah dengan produknya, gitu ya. Nah, harga ternyata bermasalah. Ternyata harga berpengaruh terhadap pembelian. Kalau harganya naik, pembelian akan turun. Nah, itu berarti pengaruh tuh. Nah, sehingga bisa menjelaskan bahwa dari indikator itu harga harus hati-hati jika dinaikin, ya, karena akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian, gitu ya. Nah, yang ketiga digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode-metode pengujian data. Anda bisa pilih nanti dengan teori ini. Oh, ternyata misalnya kalau kausalitas cukup dengan teori regresi, gitu. Nah, kalau misalkan penelitiannya adalah korelatif, berarti Anda bisa mencari dengan rumus korelasi, gitu ya. Nah, terus kalau komparatif, Anda bisa menemukan dengan rumus diskriminan, gitu ya, metodenya, gitu. Jadi bisa digunakan untuk menentukan metode analisis data apa yang akan digunakan. Ya. Nah, yang keempat, hipotesis dapat diturunkan dari telaah teori maupun penelitian terdahulu empiris. Boleh nggak ya? Kan ada penelitian terdahulu kan, maka saya bilang, dilihat indikator penelitian dari yang sudah ada, penelitian terdahulu, Anda cek bisa digunakan apa tidak. Kalau bisa digunakan silakan, kalau tidak cocok jangan, gitu. Nah, sehingga itu bisa menjawab dari hipotesis yang sudah dibuat. Nah, yang kelima itu menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Karena nanti kesimpulan penelitian kan dilihat dari hipotesis. Ya, terjawab nggak nih hipotesis yang dibuat? Nah, hipotesis itu kan dugaan yang lemah. Nah, ternyata setelah diolah datanya disimpulkan ternyata benar, teori A benar, produk itu tidak berpengaruh, harga berpengaruh, promosi berpengaruh, lokasi tidak, misalnya. Nah, Anda bisa membuat kesimpulan, berarti usaha atau tempat di Indomaret yang dekat kampus itu, secara produk kan Indomaret dimanapun sama produknya. Tapi dari sisi selisih harga kan tergantung tempat. Ada tempat yang mahal, ya, ada tempat yang murah. Nggak mungkin kan? Misalnya Indomaret yang ada di Jalan Sudirman Tamrin di Jakarta, harganya sama dengan Indomaret yang ada di Karadenan, nggak mungkin, gitu. Ya, sehingga kalau kita mau belanja di Indomaret di Sudirman Tamrin, mikir-mikir mau beli aqua di sana 10.000 sebotol. Ya, tapi di dekat situ di Rawamangun misalnya cuma 3.000. Kita masih mikir-mikir, gitu kan. Ya, iya sih kalau belinya satu mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau belinya sedus kan gitu. Ya, sehingga bisa menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Nah, yang manfaat hipotesis menurut Venti, ya, memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian. Jadi nggak perlu terlalu banyak penelitian Anda. Ya, batasin aja langsung. Tadi indikator kan cuma 4 itu aja yang dibahas, nggak usah banyak-banyak. Ya, 7P aja yang dibahas, nggak usah kemana-mana gitu.
ya, sehingga Anda batasi dan memperkecil jangkauan penelitian. Yang kedua, mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta. Maksudnya gimana? Supaya ya kita tidak melebar kemana-mana. Ya, faktanya apa? Harga terhadap keputusan. Ya udah, situnya faktanya di situ aja, gak usah kemana-mana. Nah, sehingga juga kita bisa melihat, jangan sampai tadi, oh ternyata bauran pemasaran cuma 3P, padahal dia teorinya 4P misalnya. Yang satu lagi nggak saya masukin, kenapa? Karena kelupaan gitu. Beda ya antara kelupaan dengan tidak perlu. Kalau tadi lokasi misalnya, seperempat ini adanya cuma ada di Italia atau di Jerman, Anda beli. Kalaupun jauh Anda beli gitu. Tapi misalnya ada indikator lokasi, ya kenapa nggak dimasukkan? Kelupaan Pak, padahal dia lokasinya di situ gitu, dekat-dekat situ. Ya, kelupaan Pak. Sehingga apa? Ya jadi tidak valid penelitian Anda, menjadi gagal, penelitian Anda tidak bisa digunakan. Kenapa? Ada variabel yang kurang. Gitu. Makanya disebut mensiagakan penelitian. Ya supaya jangan sampai ada variabel yang hilang atau kurang. Ya. Gitu. Nah, yang ketiga sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai. Sehingga faktanya itu fokus, nggak bercerai-berai, tanpa koordinasi ke dalam satu kesatuan penting dan menyeluruh. Jadi ini kan sederhana, Anda lihat aja kerangka hipotesis itu kan sederhana dan fokus gitu ya. Nah, terus yang keempat sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Ya, jadi Anda dipandu, diuji, dalam mengujinya Anda dipandu. Nah, contohnya seperti ini. Ya, tentukan pertama adalah hipotesis nol. Selalu mulai dengan H0, hipotesis nol. Yang kedua, tentukan dengan hipotesis alternatif. Artinya apa? Ada jalan keluar. Namanya juga alternatif kan, berarti ada hipotesis jalan keluar. Nah, selalu kalau hipotesis nol itu dimulai dengan kata-kata tidak ada atau tidak dapat, tidak ada pengaruh. Gitu ya. Kalau nol, namanya juga nol, berarti tidak ada pengaruh. Nah, hipotesis nol atau H0. Tentukan uji statistik, pilihlah alat uji statistik. Nanti kalau sudah ketahuan, oh ini penelitiannya adalah kausalitas, berarti regresi. Oh, penelitiannya adalah hubungan, berarti korelasi. Penelitiannya adalah perbandingan atau perbedaan, berarti komparatif, berarti diskriminan, gitu ya. Nah, tergantung data-data apa yang dibutuhkan. Nah, terus selanjutnya tentukan level signifikan. Anda pakainya 0,05 atau 0,1, 5% atau 10%, gitu ya. Maksudnya bagaimana? Ini ada hubungannya dengan sampel nanti. Anda ngambil sampelnya berapa? Kalau ngambilnya 10%, errornya berarti ininya juga harus 10%, gitu. Harus sama, ya. Oke, yang keempat, tentukan daerah penerimaan dan penolakan. Yang kelima, kesimpulan yang Anda buat, ya. Yang keenam, untuk memudah dalam pengambilan keputusan dengan red column signifikan. Jadi hasilnya seperti ini nanti. Ya. Nah, jadi harus yakin dulu penelitian Anda korelasi, kausalitas, atau komparatif. Anda susun H0 dan H alternatif. Nah, ingat penelitian asosiatif ya. Jadi yang menggunakan hipotesis itu adalah penelitian asosiatif. Jika mana terjadi hubungan, baik itu korelasi, kausalitas maupun komparatif. Nah, ini menjadi adalah bisa digunakan dengan teknik statistik gitu ya. Oke. Nah, jadi teknik menulisnya seperti ini. Kata kunci membuat hipotesis itu ya, kalau H0 sama dengan 0, berarti itu tidak ada pengaruh. Kenapa? H0, hipotesis 0 itu kosong gitu. Nah, namanya hipotesis itu kosong berarti apa? Nggak ada pengaruhnya gitu. Itu bunyinya. Makanya selalu dimulai dengan H0 sama dengan 0. Jadi kalau Anda tulis H1 sama dengan 0, langsung begitu itu salah. Anda harus buat ini dulu. H0 sama dengan 0. Nah, kalau selanjutnya baru Anda bisa tulis HA tidak sama dengan 0. Artinya apa? HA itu H alternatif tidak kosong. Nah, kalau tidak kosong berarti ada isi dong. Berarti diduga ada pengaruh. Ya. Jika ada satu, nah ini jika hanya ada satu hipotesis. Tapi kalau lebih dari satu hipotesis bagaimana? Anda harus ganti HA menjadi H1, H2, H3 dan seterusnya. Jadi A-nya diganti menjadi 1, 2, 3. Makanya sini H1 tidak sama dengan 0. Gitu. H2 tidak sama dengan 0 dan seterusnya. Ya, contoh pada slide berikutnya ini. Ya, dibuat ya. H0 sama dengan 0, tidak ada. Nah, karena kata kuncinya kan di awal tidak ada pengaruh bauran pemasaran. Ya, harga, produk, promosi dan lokasi. Kenapa? 4P tadi. Terhadap keputusan pembelian konsumen di Indogrosir Cibinong baik secara parsial maupun simultan. Yang parsial itu tadi H1 terhadap keputusan pembelian, H2 terhadap produk terhadap keputusan pembelian. Yang ini nih, yang ini saya bilang. Ini yang digambar ini.
Ini kan H1, ini kan maksudnya hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5. Hipotesis 1 sampai hipotesis 4 itu secara parsial. Kenapa? Garisnya satu persatu. Ya, garisnya satu persatu. Dari X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, X4 ke Y. Makanya disebut hipotesis parsial. Nah, H5 ini, kenapa dia dikurungin dengan garis kotakin dengan kotak secara keseluruhan? Karena 4-4-nya itu mau dianalisis secara simultan. X1, X2, X3, X4, pengaruh nggak sih secara terhadap keputusan pembelian? Itu maknanya. Ya, maknanya seperti apa? Jadi gini, kadang-kadang kan harga. Kalau Anda beli satu, ya, harganya 30.000. Itu gitu ya dari sisi harga. Anda beli nggak? Enggak, kadang-kadang nggak beli. Beli baju ya, ada yang jualan baju. Harga baju satu 30.000. Berarti yang dikemas apa? X2 terhadap keputusan pembelian. Kan gitu ya. Nah terus promosi. Ya, pada saat lebaran harga dengan promosi kan dimainin. Ya kan? Kalau di sini X1 beli 30.000. Promosinya beli 3 100.000 promosinya. Anda beli nggak? Anda beli. Nah, makanya kadang-kadang dikemas seperti itu di promosi. Beli 3 dapat 100.000 dapat 3. Padahal kalau kita beli satu biasanya cuma 30.000. Tapi Anda beli nggak pada saat ini? Ini promosi pada saat mau lebaran. Anda beli nggak? Anda beli. Ya, kadang-kadang dikemas di situ, makanya disebut dengan H5 tadi. Secara simultan semuanya orang kalau lihat kan semua variabel digunakan secara simultan, dia akan tertutup pikirannya. Ya kan nggak peduli lagi, yang penting 3 100.000, kan gitu kan, murah nih, kan gitu. Padahal dibohongin, padahal biasanya kalau beli 30.000 kan gitu ya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi H1, nah lihat di sini, H1 tidak sama dengan 0. Ada kata-kata ada pengaruh. Cuman lihat di sini bauran pemasarannya apa? Harga. Sesuai dengan gambar kerangka tadi. H2 produk, H3 promosi, H4 lokasi, H5 seluruhan produk. Gitu. Itu bunyinya. Oke. Nah, selanjutnya nanti minggu depan Anda lengkapi subbab 2.4 dan 2.3, 2.4 dan 2.5 ya untuk minggu depan. Jangan lupa saya tunggu sampai jam 00 hari ini untuk bab 2, subbab 2.1 dan subbab 2.2. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Udah mau maghrib? Bapak mau bertanya? Ya, silakan. Itu yang untuk yang pakai hipotesis untuk semua kuantitatif atau ada beberapa desain penelitian aja Pak yang pakai? Ya, semua biasanya ya nih. Ya, penelitian kuantitatif itu jika udah hilang ya tampilan PowerPoint-nya? Belum, masih ada Pak. masih ada Pak. Oh iya. Nih, kita lihat di sini. Penelitian yang pakai hipotesis biasanya adalah penelitian ini, asosiatif. Nah, ini. Ya, ini. Jika penelitiannya ini ya asosiatif, ada jenisnya adalah korelatif, kausalitas, komparatif, berarti pakai ini. Nah, deskriptif pakai nggak? Enggak, karena deskriptif walaupun kuantitatif, tapi dia adalah bukan asosiatif. Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kuliahnya saya cukupkan sampai di sini. Ya, silakan melanjutkan mengerjakan latihan soal untuk melatih pemahaman Anda terhadap kuliah hari ini. Ya, di kuis saya tunggu sampai jam 19. Anda pastikan disubmit. Ya, oke. Saya tutup kuliahnya. Sudah azan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.